rumah ngapain aja? Belajar, Terus belajar, berdoa dengan Allah supaya bermain belajarnya sama siapa aja? sama kedua orang tua. Terus apa yang kamu lakukan untuk mencegah dan mengusir virus corona? Berdoa dan membaca Al-Quran. Berdoanya gimana? Ya Allah, hilangkanlah virus-virus yang dari muka bumi ini dan hilangkan bakteri-bakteri yang jahat dari bumi ini agar semua bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Terus Karena Engkau Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Kaya dan Maha Besar. Amin. agar besok lebaran bisa Bertemu dengan keluarga. Bapak, apa itu virus corona? Virus corona menurut pendapat secara medis adalah virus yang menyerang saluran pernapasan seseorang. Atas menyerang tenggorokan, kalau ke bawahnya menyerang paru-paru manusia. Terus apa lagi? Tapi secara pandangan yang lebih dalam, menurut ayat-ayat Allah, virus corona adalah satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang datangkan ke bumi ini yang bisa menjadikan ujian untuk umat manusia yang mungkin kemarin takwanya atau imannya pada Allah kurang, mungkin dengan datanya virus ini menjadi iman akan adanya gaib di dunia ini, nantinya akan dimintai keimanannya. Dan juga dengan adanya corona ini bisa menjadi cobaan untuk orang-orang yang beriman, sejauh mana tingkat keimanannya, percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya yang gaib, adanya qadar dan qadar. Kita harus selalu yakin bahwa sehat, hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Dan yang paling pokok di dunia ini kita adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman Islamnya, menjaga hubungan hablumminallahnya dengan cara menjaga hablumminannasnya selalu baik kepada sesama manusia. Apabila kita selalu baik, insya Allah apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan menjadikan kita takut. Kita akan senantiasa berserah diri pada Allah, sehat, hidup dan mati. Intinya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wassalamu Muhammadar Rasulullah. Terus Bapak tahu nggak gejala-gejala corona itu apa? Gejala terkenanya COVID-19 ya, COVID-19 semoga segera berhenti, semoga di bulan suci Ramadan nanti kita sudah dibebaskan dari COVID-19. Adalah seperti gejala seperti orang yang terkena flu, suhu badan naik, terus ada apa itu kayak pilek, batuk dengan dahak, dan juga mungkin daya tahan tubuh atau badan terasa lemes, kayaknya seperti itu yang kita tahu, yang dihimbaukan, yang disosialisasikan seperti itu. Terus akibat adanya virus corona ini apa menurut Bapak di masyarakat ini? Di masyarakat secara umum dengan adanya wabah ini, dengan wabah ini kalau zaman dulu mungkin dinamakan taun, tapi ini sudah sifatnya mendunia, ini lebih luas dari tahun. Kalau dulu taun itu hanya datang pada satu kota, tapi ini sudah mendunia, maka ini bisa dikatakan dengan wabah. Dengan adanya wabah ini, kalau kita cermati sekarang banyak orang mendekatkan diri pada Allah. Dengan kita lihat banyaknya jamaah yang memadati masjid, terus rindunya Allah, rindunya umat akan majelis taklim, mungkin yang kemarin-kemarin belum aktif atau masih kurang aktif, mereka jadi rindu dengan sekian hari, mungkin sudah berjalan sekitar 1 bulan atau 3 minggu, tidak bisanya kita kumpul, tidak bisanya kita mengikuti majelis taklim, maka di hati mereka banyak yang merindukan akan hal itu. Itu satu yang hubungannya dengan keagamaan, hubungan sosial kemasyarakatan. Sisi positifnya sekarang menjadi giat setiap hari libur,
senantiasa diadakan bersih-bersih lingkungan, diadakan penyemprotan disinfektan, juga dihimbau menjadikan himbauan yang sebenarnya itu sudah menjadi kebiasaan untuk orang muslim untuk selalu kalau kita itu bahasa muslimnya melanggengke wudhu atau kita selalu menjaga wudhu, selalu bersih. Tapi kalau ini yang disosialisasikan, yang digembar-gemborkan, kita selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun. Maka sekarang di tempat-tempat umum, terutama di tempat-tempat strategis kayak di masjid, di depan pos kamling, di rumah-rumah mungkin itu banyak kita jumpai tempat untuk cuci tangan dengan sabun. Kalau di kantor-kantor sekarang selalu disediakan hand sanitizer. Cuci tangan untuk cuci tangan yang praktis, di mobil-mobil juga di motor-motor orang pada siap, di tas kerja orang pada ada hand sanitizer. Itu nah, kalau istilah agama dulu sudah digembar-gemborkan kebersihan adalah sebagian daripada iman itu. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan mendatangkan wabah cobaan ini COVID-19 atau di dunia dikenal dengan corona itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau memberikan kenyataan bahwa kita itu perlu hidup bersih. Kita sangat harus menjaga kebersihan itu adalah yang kita kenal adalah sebagian daripada iman. Terus apa harapannya Bapak dan apa cara mencegah virus corona itu apa? Yang saat ini dilakukan adalah satu, kita selalu mencuci tangan dengan sabun. Kalau di rumah atau di tempat-tempat di luar ruangan ya, tapi kalau di dalam kantor atau di ruangan kan kita sekarang sudah menyediakan hand sanitizer tadi. Terus kedua, kita tidak keluar rumah apabila itu tidak penting. Terus yang selanjutnya, kita selalu berusaha menggunakan masker, entah itu sakit atau tidak. Mungkin kalau himbauannya memang memakai masker itu lebih diutamakan pada yang sakit. Cuman kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati, maka kita alangkah baiknya yang sehat pun tetap memakai masker gitu. Terus apa lagi? Ya, kita selalu menjaga kesehatan dengan banyak berolahraga, banyak refreshing kecil ya. Melihat yang hijau-hijau di sawah-sawah. Kebetulan rumah kita ada di iya, rumah mewah ya, rumah mepet sawah. Mewah itu mepet sawah, orang rumah mewahnya kan itu. Jadi kita alhamdulillah dengan buka jendela sudah bisa melihat Gunung Ungaran, membuka jendela sudah bisa lihat yang hijau-hijau, lihat sawah, perkebunan, bisa membuka jendela depan bisa lewat taman surga, yaitu kuburan. Itu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, senantiasa berdoa. Secara rohaninya kan kita selalu ngelanggengke, kita dzikir qalbu. Dzikir qalbu itu yang kita baca bisa subhanallah, walhamdulillah, atau la ilaha illallah, itu kita langgengkan. Bahkan sekarang kan juga viral juga dengan membaca Al-Qur'an dan menggunakan azan akan menjauhkan kif atau corona tadi. Kalau ada di tubuh kita bisa keluar dari tubuh kita, entah itu sifatnya keluar dengan mati atau keluar menjauh dari kita, atau misalnya kita baca Al-Quran di rumah-rumah, di masjid-masjid, tempat-tempat dimanapun Anda berada, insya Allah kalau ada COVID-19 tadi bisa jauh atau menjauh dari diri kita atau lingkungan kita. Kita selalu istiqomah untuk membaca Al-Quran kapanpun, bukan hanya karena wabah tapi karena rasa mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah menjaga keimanan, kualitas keimanan kita, juga menambah amalia-amalia baik kita. Oke. Sekian. Terima kasih. Dadah.